Beliau bergabung dengan PT Astragrafia Tbk di tahun 2009 sebagai marketing analyst. Lalu menjadi Head of Channel Operation and Development di tahun 2013, dan juga menduduki jabatan sebagai Head of Corporate Communication di 2019. Dan di 2020 sebagai Chief of Corporate Secretary and Communication. Di Februari 2021 sebagai Chief of Corporate Secretary Legal and Corporate Communication. Beliau adalah meraih gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan menyelesaikan General Management Program dari NUS Business School Singapore. Langsung saja kita menyapa Corporate Secretary PT Astragrafia Tbk, Ibu Melinda Pujo. Pertama-tama tentunya selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kemal dan SUA Media Group yang memberikan kesempatan bagi kami di Astragrafia untuk memberikan sedikit sharing terkait transformasi apa yang kami lakukan selama masa pandemi COVID-19, terutama di area Corporate Secretary. Saya memberi judul presentasi saya adalah Building Resilience Through Digital Transformation. Karena bagi kami, transformasi, khususnya transformasi digital, menjadi salah satu aktivitas kunci menuju tujuan yang lebih besar lagi, yakni resiliensi atau ketahanan organisasi. Ya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Untuk itu saya akan mengawali presentasi ini dengan berkenalan terlebih dahulu. Silahkan, next slide. Ya, seperti tadi diinformasikan oleh Pak David, saat ini saya dipercaya untuk memimpin Divisi Corporate Secretary, Legal and Communications di PT Astragrafia Tbk. Dan di Departemen Corporate Secretary and Legal, saya dibantu oleh Saudari Ririnta bersama 9 orang legal analis lainnya. Mereka lah sebenarnya pemeran utama dalam cerita yang akan saya paparkan ke depan. Jadi ada 2 tim lagi yang mendukung, yang saling berkolaborasi, yaitu ada tim Corporate Communications, yang bertanggung jawab atas aktivitas komunikasi, baik internal maupun eksternal, termasuk di dalamnya media and government relations dan communications, dan juga aktivitas CSR. Sedangkan untuk tim Corporate Communication Services, bertanggung jawab pada pengelolaan komunikasi digital perusahaan. Sehingga sejalan ya dengan tema webinar hari ini terkait bagaimana tantangan mengelola komunikasi di masa-masa yang sulit ini sangat dirasakan oleh saya dan tim. Karena bisa dikatakan kami bertanggung jawab atas seluruh channel komunikasi perusahaan, baik internal maupun eksternal, offline maupun online, yang menjangkau seluruh stakeholders perusahaan. Boleh, silahkan slide berikutnya. Sekilas, saya ingin menceritakan tentang PT Astragrafia Tbk. Kami merupakan bagian dari grup Astra yang menjadi penyokong pilar teknologi informasi. Memulai operasional bisnis sejak tahun 1971, saat itu masih berbentuk sebuah divisi di Astra, hingga akhirnya resmi berdiri menjadi badan hukum di 31 Oktober 1975. Kami mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1989 dengan kode saham ASGR. Pemegang saham utama adalah PT Astra International Tbk dengan 76,87% saham dan sisanya dimiliki oleh publik. Mohon maaf mengkonfirmasi kepada panitia apakah slide-nya dapat dilihat juga oleh rekan-rekan audiens ya, karena tampilan di sini sepertinya hanya foto saya. Nah, nanti mungkin boleh sambil dicek ya. Baik, saya lanjutkan. Astragrafia fokus pada ruang lingkup bisnis printing and digital services melalui 3 unit bisnis. Jadi ada Document Solution yang dijalankan oleh PT Astragrafia sendiri, Information Technology Solutions yang dijalankan oleh entitas anak PT Astragrafia Information Technology atau AGIT, dan yang ketiga adalah Office Solution yang dijalankan oleh entitas anak PT Astragrafia Express Indonesia. Mitra utama kami dalam bisnis Document Solutions adalah Fujifilm Business Innovations. Mungkin Bapak Ibu dulu mengenal dengan nama Fuji Xerox ya. Per tanggal 1 April 2021 kemarin berubah nama menjadi Fujifilm Business Innovation. Saat ini Astragrafia telah memiliki jaringan pemasaran dan layanan purna jual yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kami memiliki 32 cabang dengan 93 service points yang melayani 514 kota dan kabupaten di Indonesia. Silahkan boleh dilanjut. Ya, inti dari sebuah transformasi dan resiliensi adalah memiliki pandangan yang jauh ke depan. Jadi kita harus melihat long term. Tapi kita harus tetap fokus pada apa yang dapat kita lihat dan kita kelola pada saat ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, silahkan pada slide berikutnya,
Saya ingin membahas terlebih dahulu sebenarnya apa sih peranan dari corporate secretary. Tetap sama, berubah, atau berbeda dari apa yang kita bayangkan. Tadi saya melihat di kolom chat dan Q&A ada ya pertanyaan terkait hal ini. Sebenarnya apa sih tugas peranan dari corporate secretary? Saat ini saya juga aktif dalam kepengurusan di Indonesia Corporate Secretary Association atau ICSA sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi Media dan Industri. Tadi saya senang sekali ya mendengar Bu Kiki ternyata salah satu founder ICSA ya Bu ya. Harapannya Bapak Ibu Corporate Secretary yang bergabung siang hari ini sudah jadi member juga ya. Nah, melalui berbagai usaha, kami di ICSA mendorong adanya standarisasi profesi Corporate Secretary di Indonesia guna mendukung tata kelola sebuah perusahaan yang baik dan berskala internasional. Karena tadi sudah disebutkan juga ya, bahwa fungsi corporate secretary itu sangat strategis. Kita sebagai corporate secretary pertama-tama perlu menyadari ya, kita memegang peranan kunci dalam hal governance and communications, tidak hanya dipandang sebagai fungsi support. Tentunya pedoman utama kita pada peraturan OJK 35 tahun 2014, di pasal 5 ada peranan corporate secretary. Saya mencoba merangkumnya dalam terminologi yang lebih ringkas ya. Yang pertama adalah keep yourself updated. Jadi corporate secretary itu wajib mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal agar kita mampu menjalankan peran berikutnya, yakni menjadi trusted partnernya Board of Directors, Board of Commissioners. Kita harus mampu memberikan masukan ya kepada direksi dan dewan komisaris untuk mematuhi peraturan di bidang pasar modal. Corporate Secretary bertanggung jawab untuk membantu direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Saat ini isu ESG dan sustainability sedang menjadi hot topic ya. Tentunya ini semakin mengeskalasi peranan kita sebagai corporate secretary. Yang terakhir tidak kalah penting adalah peran corporate secretary sebagai penghubung perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Boleh kita lanjutkan ke slide berikutnya. Saya diangkat oleh Direksi Astragrafia menjadi corporate secretary di tahun 2020 ya. Mendapat sebuah penugasan baru saja tentunya sudah menjadi sebuah tantangan. Nah, apalagi tadi sempat disebutkan juga oleh Bu Kiki ya. Di 2020 di awal pandemi itu kita menghadapi sebuah disrupsi yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Nah, paling tidak ada 3 hal utama ya menurut saya dan tim menjadi key challenges yang kami hadapi saat itu. Yang pertama adalah secara tiba-tiba kan kita ini dihadapkan pada kondisi yang penuh ketidakpastian. Sementara corporate secretary identik dengan compliance, governance ya. Jadi kita memang terbiasa dengan segala sesuatu yang rapi, sudah tertata baik, prosedurnya jelas gitu ya, panduannya jelas. Sementara banyak fungsi, banyak bahkan perusahaan saat itu menghadapi kebingungan. Apa yang harus dilakukan gitu ya, terutama di awal-awal pandemi ini. Yang kedua adalah akselerasi digital dan adaptasi pada cara kerja dan cara hidup yang baru. Tentunya hal ini sudah bersama-sama kita rasakan bukan menjadi suatu hal yang mudah ya untuk dilaksanakan, tapi mau tidak mau menjadi suatu keharusan. Yang ketiga adalah business disruption. Jadi pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan saat ini memberi dampak yang sangat signifikan bagi banyak perusahaan, termasuk kami di Astragrafia. Nah, menjadi tantangan besar bagi kami untuk mampu mengkomunikasikan dengan tepat kondisi perusahaan, tantangan yang dihadapi, inovasi yang dilakukan, serta kita juga harus mampu menciptakan optimisme ke depan, baik kepada internal karyawan maupun kepada audiens eksternal. Boleh ke slide berikutnya. Nah, ini adalah inti sebenarnya dari apa yang kami lakukan, bagaimana Astragrafia, bagaimana cara kami menyikapi tantangan-tantangan tersebut. Ya, jadi transformasi digital menjadi sebuah keharusan untuk segera kami lakukan. Ketika kita bicara transformasi digital, itu bukan hanya bicara penerapan atau implementasi teknologi baru, namun mencakup 4 area utama. Jadi ada people, proses, product, and technology itu sendiri. Transformasi yang dilakukan tidak semata-mata menjadi respon atas penanganan kondisi saat itu saja atau saat ini, namun kami memiliki tujuan untuk membangun resiliensi jangka panjang. Sehingga saat kondisi membaik, kita dapat emerge stronger ya, kita bisa tampil lebih kuat dari sebelumnya nanti. Yang pertama people. People menjadi prioritas utama dan memegang peranan yang sangat penting dalam transformasi. Perubahan dan ketidakpastian menjadi hal yang tidak terpisahkan ya dari kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita rubah? Apa yang harus kita sesuaikan? Mindset kita yang perlu dirubah untuk mampu menerima hal tersebut dan akhirnya mampu menciptakan sebuah kelincahan atau agility. Nah, di sini kami meyakini bahwa peranan leaders menjadi berlipat ganda dalam masa transformasi.
kita saat ini sering mendengar gitu ya, mungkin istilah lead virtually. Nah, kondisinya remote working, kita tidak bisa bertemu secara fisik, namun kita dituntut untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, terutama dalam hal mengkomunikasikan tujuan transformasi kepada tim kita, agar semua bisa berkomitmen dan bergerak bersama. Nah, hal yang juga penting di area people adalah people development, meningkatkan kapabilitas dan kemampuan dari tim. Upskilling menjadi sebuah keharusan. Jadi kami di Astragrafia, kondisi apapun, kondisi perusahaan seperti apapun, kita tidak people development menjadi prioritas yang tidak kita turunkan gitu ya, level priority-nya. Di pilar kedua adalah proses. Di masa yang penuh dengan ketidakpastian, yang dapat kita lakukan adalah mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita. Operational excellence menjadi keharusan untuk diimplementasikan dalam setiap proses di seluruh lini bisnis yang ada di perusahaan. Jadi digitalization, improvement menjadi cara utama kami untuk mencapai hal tersebut. Our next process is our customer. Nah, itu menjadi moto kami ya dalam bekerja. Jadi ketika kita meyakini bahwa apapun yang kita lakukan akan berdampak kepada proses selanjutnya. Nah, itu menimbulkan pandangan yang positif bagi keseluruhan proses bisnis perusahaan. Bagaimana setiap personel, teman-teman tim yang ada di corporate secretary mengupayakan kinerja terbaik dalam proses yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, pandemi memberi dampak pada berubahnya needs and behavior dari customer kita ya. Jadi kami pertama-tama harus mendengar voice of customers. Bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka? Customers di sini internal, eksternal ya. Bagaimana kemudian kita menjalin relasi? Bagaimana kita menggunakan cara-cara yang baru? Yang kami lakukan antara lain contohnya adalah simplifikasi proses dan optimalisasi digital channel, termasuk kita memperbaiki struktur website perusahaan, karena kami tahu digital touchpoint menjadi lebih berperan saat ini, dan kami kami melakukan improvement di sana supaya menjadi salah satu channel komunikasi yang reliable dari perusahaan. Yang ketiga adalah produk. Kondisi pandemi semakin mengakselerasi digitalisasi ya, kita sama-sama merasakan. Kebijakan penanganan penyebaran COVID-19 berdampak pada penurunan aktivitas perkantoran. Ada tren hybrid working. Nah, seringkali kami di Astragrafia nih mengalami gitu ya, banyak pertanyaan dari pemegang saham, investor, termasuk media terkait bagaimana keberlanjutan bisnis Astragrafia ke depan. Karena memang saat ini bisnis printing masih menjadi bisnis utama. Nah, namun sebenarnya jauh sebelum pandemi hadir, Astragrafia telah melakukan transformasi pada produk dan layanan yang ditawarkan karena kami ingin selalu relevan dengan kebutuhan pelanggan. Nah, jadi sebenarnya sejak 2017 kami sudah merubah visi dan misi kami untuk menjadi preferred partner in printing and digital services. Nah, peranan kami adalah mengkomunikasikan hal tersebut dengan baik supaya setiap stakeholders memiliki pemahaman yang sesuai dan tetap memiliki kepercayaan atau trust ya dari tadi kita sebut-sebut terhadap perusahaan. Trust bahwa perusahaan akan tetap sustain ke depan bisnisnya dan bertumbuh gitu. Nah, dalam masa pembatasan kegiatan masyarakat yang berpengaruh pada kegiatan operasional, jadi untuk beberapa waktu kami juga sangat terbatas kegiatan operasionalnya. Apa yang kami lakukan? Kami menciptakan inovasi, melakukan digitalisasi untuk memberikan kualitas layanan dan pengalaman terbaik kepada pelanggan. Jadi di sini saya sebutkan ada online support assistance, ada iCare, iSense. Ini merupakan inovasi digital kami di Astragrafia untuk memberikan nilai tambah. Jadi kalau sudah jadi pelanggan, kami memberikan solusi-solusi yang memberikan customer experience yang lebih komprehensif. Yang terakhir adalah teknologi. Nah, untuk mendukung operasional, kami secara optimal mengutilisasi platform digital. Yang terkait dengan aktivitas kami sehari-hari, contohnya adalah virtual meeting platform ya, karena sampai hari ini seluruh rapat masih kami jalankan secara virtual. Bagaimana memanage rapat-rapat yang tadinya offline menjadi online ya, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Kami juga terus mendorong pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Jadi kami terus-menerus melakukan training, sosialisasi kepada seluruh karyawan, kepada manajemen. Nah, kami saat ini mengoptimalisasi virtual learning system. Jadi belajar online. Nah, selain lebih efisien tentunya efektif, coverage-nya juga jadi lebih luas. Mengingat tadi wilayah operasional kami di 32 cabang seluruh Indonesia, sehingga justru melalui platform online ini kita bisa semakin meraih semakin banyak audiens ya. Nah, yang terakhir adalah investasi pada peralatan digital. Jadi investasi tidak kalah penting dalam transformasi. Kami saat ini membangun in-house production studio
untuk mengakomodir perubahan format event perusahaan yang tadinya offline jadi online atau hybrid ya. Nah, melalui investasi teknologi dan juga kita upskill team capability, di tahun ini kami sudah melaksanakan full in-house untuk acara-acara perusahaan. Jadi contohnya tadi e-RUPS, Virtual Public Expose, dan juga press conference. Nah, selanjutnya slide terakhir saya, awards and recognitions, ya memang bukan menjadi satu-satunya parameter keberhasilan ya. Namun menurut kami bisa menjadi sebuah indikator bahwa inisiatif dan improvement yang kita lakukan memang on the right track ya. Di internal grup Astra, kami menjadi pemenang dalam pengaplikasian Astra Communications Management System terbaik di tahun 2020 untuk kategori perusahaan terbuka di grup Astra. Dan di tahun 2021 kami mendapat juga ada penghargaan dari media eksternal, yaitu sebagai Indonesia Corporate Secretary and Communication Award dalam kategori Best Informative Website, kategori Public Company, Sektor Information Technology, dan juga tadi salah satu solusi iCare yang saya sebutkan mendapatkan penghargaan Anugerah Inovasi Indonesia. Dan tentunya hari ini akan menjadi another significant milestone bagi kami untuk bisa menjadi bagian dari acara SWA Corporate Secretary Champion 2021.